Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ayo, ketua kelasnya dipimpin berdoa. Ya Ibu, teman-teman berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih. Untuk pembelajaran selanjutnya ya, sebelum pembelajaran kita absen dulu ya. Anak-anak, ini tidak pembelajaran yang kemarin. Apa? Di tema 1 kita belajar apa? Kebudayaan yang ada di Indonesia. Sekarang ini kita memasuki materi yang kedua, tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Subtema satunya sumber energi, pembelajaran 1. Dalam tujuan pembelajaran hari ini, Batin mengharapkan anak-anak itu melalui video pengamatan, nanti tanya jawab, ceramah, anak-anak itu bisa menyimpulkan macam-macam sumber energi, menyimpulkan macam-macam sumber daya alam, dan bagaimana cara menghemat sumber energi itu melalui hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak tahu tidak arti sumber energi? Belum, Bu. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi, yaitu berenergi melalui apa contohnya? Kita makan, iya. Makanan, Bu. Iya. Dan macam-macam sumber energi itu banyak banget. Ada sumber energi cahaya, ada sumber energi gerak, ada sumber energi panas, ada sumber energi bunyi. Untuk hari ini kita mempelajari sumber energi panas. Apa sumber energi panas yang ada di sini ini? Yang paling besar, matahari. Matahari itu sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Anak-anak, itu ada gambar di halaman 3. Di situ ada gambar ibu, adik jaga dijemur, ada gambar kakak berolahraga, ada gambar pohon, ada gambar matahari. Lihat nggak anak-anak di situ? Ya, Bu. Ya, dari gambar itu anak-anak bisa tahu kan manfaat matahari apa saja buat mereka itu. Manfaat matahari bagi ibu untuk apa itu? Dia lagi menjemur baju, menghasilkan vitamin D yang bagus buat tulang. Pohon menggunakan sinar matahari untuk apa? Fotosintesis, Bu. Iya, betul, aduk berfotosintesis untuk menghasilkan makanan dan menghasilkan O2. Iya, betul. Selanjutnya, di halaman selanjutnya itu dilihat ada gambar matahari di situ ya. Peran matahari bagi kehidupan di bumi. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim. Matahari juga berperan pada siklus atau perputaran air sehingga terjadi perubahan cuaca. Cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D. Panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Terus cahaya dan panas matahari juga digunakan sebagai sumber energi. Mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Di sini terlihat kan sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat, yaitu tadi ada matahari. Dan ingin membuktikan panas bawah matahari itu sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Jadi BNI melakukan percobaan. Kita menyiapkan 2 lembar sapu tangan, 2 helai tisu, dan 2 helai kertas. Nanti di rumah anak-anak ini tugas individu loh ya, jadi anak-anak mempraktekkan di rumah ya. Cara pengamatannya, yang 2 tisu, 2 lembar ini yang satu-satu ditaruh di bawah sinar matahari, yang satu lagi ditaruh di tempat teduh di bawah pohon ya. Nanti hasilnya dimasukkan ke dalam pasal pengamatan. Nah, di sini ada alih si biji energi ya. Dari kisah si biji energi ini dapat kita tarik kesimpulan apa anak-anak? Tumbuhan jagung juga memerlukan sinar matahari untuk tumbuh.
energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Jadi dari alih biji energi tadi tanaman apa tadi? Jagung. Iya, jagung. Jagung merupakan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengubah dan menjualnya. Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Itu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui apa saja? Ya, tumbuhan, terus tanaman, terus ini apa nih? Gambar apa nih? Hewan. Binatang. Ya. Air. Air, iya ada. Ini matahari seharusnya ada angin, matahari. Kincir angin. Ya, ini adalah contoh sumber daya alam hayati dan non hayati yang dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui apa saja di situ? Perak, terus minyak bumi. Dari kesimpulannya sumber daya alam tadi anak-anak tahu tidak? Apa saja sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak diperbarui serta contoh-contohnya. Setelah itu bagaimana cara menghemat sumber energi dan sumber daya alam yang sudah kita pelajari tadi? Bagaimana cara menghematnya? Dengan cara melakukan hak dan kewajiban kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak tahu tidak pengertian hak dan kewajiban? Belum, Bu. Sudah sering banget ya kita dengar apa itu hak dan kewajiban. Ya, kewajiban itu adalah sesuatu yang dengan bertanggung jawab. Ya, dan hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh. Salah satu sumber energi adalah air. Tanaman-tanaman bisa mati, manusia, hewan juga kalau kesusahan air juga Haus, Bu. iya haus, iya betul. Nah, di sini contoh kewajiban kita dalam pemanfaatan air. Jaga air tetap bersih. Karena apa? Kan sekarang kalau air kita bersih, kita pun juga mengambilnya dan meminumnya itu juga bagus juga kan buat kesehatan kita juga. Terus yang kedua, kita tidak boleh membuang sampah di sungai. Kalau kita membuang sampah di sungai, termasuk kita mencemari air. Menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang keempat, yaitu menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Hak kita dalam pemanfaatan air apa saja? Mendapatkan air bersih. Mendapatkan Mendapatkan air bersih. Yang kedua, air yang lancar. Air yang lancar. Yang ketiga, memanfaatkan air untuk minum, mandi, dan mencuci. Air juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Jadi listrik yang kita gunakan sehari-hari ini, nyalanya listrik yang kita gunakan sehari-hari ini, energi Air. Jadi kita memanfaatkan energi air yang menghasilkan listrik. Selain air, kita juga memanfaatkan sumber energi listrik. Mematikan televisi jika tidak ditonton. Terus, kewajibannya adalah membayar tagihan listrik. Ini kita dalam pemanfaatan energi listrik, yaitu menggunakan energi listrik di mana saja. Yang kedua, mendapatkan aliran energi listrik yang lancar. Iya, kalau anak-anak ada yang mau ditanyakan tidak dari pembelajaran hari ini? Untuk hak dan kewajiban ini, anak-anak saya beri tugas berkelompok dan berdiskusi. Karena tugasnya Batin di sini, ini tidak, kita mengidentifikasi hak dan kewajiban kita itu di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Jadi minimal 3 anak itu melakukan diskusi dan kelompok. Nanti tabelnya Bu Hatin juga kirim ya lewat WhatsApp group ya, tabelnya diisi. Nanti hasil diskusi dan kelompok ini difoto, terus dikirim ke Bu Hatin untuk dinilai. Terus untuk evaluasinya, Bu Hatin kirimkan lewat WhatsApp group juga ya. Di sini kita memakai Google Form. Tadi sudah kasih nama anak-anak. Terus
ikuti nomor absen anak-anak. Kesimpulan hari pembelajaran hari ini apa aja kira-kira anak-anak? Mulai dari sumber energi, terus sumber daya alam, hak dan kewajiban. Anak-anak, selain tugas yang tadi Ibu kirimkan, anak-anak juga mengerjakan PR ya di buku pendamping halaman 15. Demikianlah yang dapat Ibu Hartin sampaikan pada pembelajaran hari ini. Bu Hartin akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.